dan jiwa kepemimpinan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial kita nih. Jadi kita kedatangan Ketua Dewan Racana Putri, yaitu Kak Maisita Anggraini. Halo Sobat Racana. Nah, teman-teman, dalam podcast kali ini kita kan akan membahas solidaritas nih ya. Menurut Kak Maisita nih sebagai Ketua Dewan Racana Putri di Gerakan Pramukasnya Sultan Abdurrahman, apa sih yang terbesit di dalam pikiran kakak nih dengan kata solidaritas? Oke, sebagai Ketua Dewan Racana Putri, kita tahu solidaritas itu pastinya dari kata solid, yaitu kukuh atau kuat. Kuat ini tidak bisa sendirian. Kuat ini pasti adanya satu dan dua orang yang saling menguatkan, adanya kebersamaan juga kekeluargaan. Jadi bagaimana solidaritas itu pasti di dalam suatu organisasi itu saling menguatkan, kebersamaan dan juga adanya jiwa kekeluargaan. Nah, ngomong-ngomong soal kebersamaan, kekeluargaan dan juga hubungan nih antara yang satu dengan yang lain, pasti kan Kak susah nih untuk menghubungkan antara pemikiran yang satu dengan yang lain, ya kan Dak? Kalau misalnya di dalam suatu organisasi pasti kan pikirannya ini beda-beda nih. Kalau misalnya menurut kakak nih, ada nggak sih hal yang memang bisa kakak buat nih sebagai Ketua Dewan Racana Putri untuk menemukan solidaritas dari anggota kakak? Oke, dalam organisasi itu pasti kita adanya orang-orang yang beda pemikiran nih satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara menyatukan mereka, bagaimana organisasi itu tetap solid, tetap adanya jiwa kekeluargaan. Lagi-lagi sebagai seorang pemimpin itu kita itu harus tidak dengan satu pihak saja, kita harus mendengarkan pendapat dari pihak A dan juga pihak B tentunya. Jadi sebagai seorang pemimpin gak bisa tuh cuma dengerin si A aja atau si B aja. Seorang pemimpin yang ingin menunjukkan solidaritas di organisasinya itu adanya komunikasi, adanya pemahaman dan juga keseimbangan nih antara dia dengan si pihak A atau dia dengan si pihak B gitu. Jadi tumbuh kekeluargaan dan solidaritas itu adanya komunikasi yang seimbang oleh pemimpinnya. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak ini kan di racana kita ini kan ada dua pemimpin ya, satu yang putra dan satu yang putri. Kalau kakak sendiri komunikasi kakak dengan yang ketua yang putra ini gimana Kak? Apakah solid? Baik, karena di pramuka itu kan satuan terpisah kan, jadi ada pemimpin laki-laki, ada juga pemimpin perempuannya. Nah, bukan berarti kakak sebagai Ketua Dewan Racana Putri hanya fokus pada urusan putri saja, atau sebaliknya Ketua Dewan Racana Putra fokus pada urusan putra saja. Tapi adanya kami ini sebagai satuan terpisah saling menyatukan pemikiran putra seperti apa sih, pemikiran putri seperti apa sih. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik tentunya itu akan terbangun solidaritas, kekeluargaan dan juga misalnya menyatukan perbedaan pemikiran antara perempuan dan juga laki-laki. Itu gunanya satuan terpisah di pramuka itu. Kalau ditanya komunikasi dengan yang putra tentunya baik, makanya bisa terjalin organisasi atau enggak program kerja yang terjalin selama ini itu adanya komunikasi antara yang putra dan juga yang putri. Nah Kak, berbicara tentang komunikasi, kalau misalnya kami nih sebagai anggota kakak ya tentunya kami memang sangat merasa dirangkul. Kalau boleh tahu nih pengalaman kakak di pramuka itu sejauh mana sih? Apakah kakak dari SD memang udah pramuka atau ada nih yang terjeda gitu pramukanya baru lanjut ke kuliah atau gimana Kak? Oke, kalau tentang pengalaman kepramukaan tentunya bukan yang gimana-gimana Kak, bukan yang sehebat apa tentang pramuka, tapi memang suka atau jiwanya memang tertarik nih sama pramuka. Awal mulanya tuh di SD, tapi SD kan masih setingkat yang mungkin masih main-main, belum terlalu serius. Nah di SMP itu yang mulai serius nih, mulai ikut pramuka yang rutin, ikut kegiatan, lomba-lomba. Tapi lagi semangat-semangatnya pas di SMP terjeda, terhenti karena SMA-nya masuk ke pondok pesantrennya nggak ada pramukanya. Nah pas masuk di perguruan tinggi ini, alhamdulillahnya saat ini punya nih unit kegiatan khususnya yaitu Gerakan Pramuka Racana ini. Nah tertariknya karena apa? Karena terhenti nih pas SMP lagi semangatnya, SMA-nya terhenti. Jadi pas di perguruan tinggi tahu ada pramuka, jadi tertarik lagi nih ikut pramuka karena menumbuhkan semangat itu tadi.
Jadi tadi kan kakak bilang kan dari SMP itu kan terjeda ya. Nah, jadi apakah kakak nih pas masuk ke perguruan tinggi ini memang punya niatan untuk menjadi ketua rancangan? Untuk menjadi ketua dewan rencana itu pemikiran yang kesekian mungkin ya, karena tidak ada niatan untuk mau jadi ketua dewan rencana. Karena awalnya masuk ke gerakan pramuka rencana itu tentunya tadi cuma mengembalikan rindu yang tertunda tadi. Jadi lagi-lagi tentang kepemimpinan, tentang jadi seorang ketua itu bukan hanya sekedar kehendak pribadi, tapi tentunya ada kepercayaan dari orang-orang yang mendukung atau menyarankan kita untuk menjadi seorang ketua di rencana itu. Ada nggak kakak tuh kayak kepikiran kayak pengen nyerah gini jadi ketua dewan rencana, kayak anggotanya kadang kan ada yang udah dirangkul dan ada yang enggak. Iya Kak, karena kalau misalnya jadi seorang pemimpin itu kan pasti harus punya mental ya, terutama pas itu cara berkomunikasi dan juga cara untuk menumbuhkan solidaritas atau kekeluargaan di antara anggota, karena setiap anggota itu pasti kan punya pemikiran beda ya Kanda. Nah, pastikan jadi seorang pemimpin itu ada aja tantangannya, kesulitannya, ataupun kendala, apalagi banyak nih pemikiran orang yang mau kita dengarkan, karena kita sebagai pemimpin nggak boleh hanya berpihak pada satu pihak saja. Bagaimana solusinya, atau pernah nggak sih mau nyerah? Kalau untuk nyerah, dipatahkan, jangan sampai menyerah. Karena apa? Karena setiap keputusan pas memutuskan untuk menjadi ketua itu kan pasti oke, mulai dan sampai selesai. Tidak boleh menyerah dan tidak disarankan untuk menyerah. Jadi apa yang sudah kita mulai itu harus kita selesaikan, bagaimanapun caranya, bagaimanapun tantangannya. Tentang komunikasi tadi tentu pasti ada kendalanya, pasti ada masalahnya saja. Kita bisa minta saran dari pembina ataupun minta saran dari kakak-kakak demisioner atau alumni kita. Jadi kita ketika kita merasa sendiri banget nih, nggak ada yang mau bantu kita, ya kok kita ditinggal sendirian nih pas menjadi ketua. Kita nggak tahu, barangkali mereka itu nggak ngerti kondisi kita karena kita nggak sampaikan. Nah, jadi kita sebagai ketua sampaikan apa sih kendalanya. Ketua memang tidak bisa berdiri sendiri, tentunya pasti ada anggota yang menyukseskan organisasi tersebut. Nah, kalau misalnya tadi kan kakak udah bilang kalau misalnya tantangan itu memang harus diupayakan dengan komunikasi juga kan, misalnya tentang pembina atau ke demisioner lain. Kira-kira nih dari semua tantangan itu, upaya yang paling menurut kakak berpengaruh terhadap solidaritas anggota itu apakah hanya komunikasi saja atau ada upaya yang lain? Upaya untuk menyelesaikan masalah itu yang paling penting komunikasi. Nah, seringkali komunikasi ini malah menimbulkan masalah baru karena adanya perbedaan pendapat itu tadi. Seorang pemimpin lagi-lagi harus punya solusi lain nih, gimana nih untuk menyelesaikan masalah ini. Aksi. Jadi setelah komunikasi jangan hanya berhenti di komunikasi itu saja, tapi lakukan apa sih solusi-solusinya. Misal dari segi teman-teman yang tidak mau bergabung atau tidak ingin datang hadir di kegiatan organisasi pramuka. Jadi seorang pemimpin itu yang harus mencari solusinya begitu. Nah Kak, ngomong-ngomong udah semua pengalaman yang kakak kasih tahu, termasuk bicara tentang bagaimana menghubungkan solidaritas ini dengan komunikasi maupun sebagai pemimpin itu kan berarti harus ada aksi nyatanya. Kira-kira kesan apa sih yang kakak dapatkan selama kakak menjadi ketua Dewan Rencana Putri ini? Ya, selama menjadi ketua Dewan Rencana Putri tentunya di pramuka itu sendiri terlalu banyak kesan. Tentunya first impression itu pasti di pramuka. Jadi banyak first impression itu adanya di pramuka. Jadi yang awalnya nggak pernah naik gunungnya pas diajak pramuka. Nggak pernah keluar daerah, pernahnya keluar daerah karena pramuka. Lagi-lagi kesan baik itu pasti ada di pramuka. Jadi teman-teman yang masih berpikiran pramuka itu kolot, pramuka itu nggak seru, dipatahkan karena semua first impression baik itu datangnya dari pramuka itu sendiri. Berarti keren nih guys pramuka. Nah, ngomong tentang kesan nih dari semua yang kakak ceritakan, terakhir kakak, apa sih pesan kakak untuk Racana ini? Oke, pesan untuk Racana itu sendiri, berhubung saya sudah mau
hampir di akhir kepengurusan. Jadi pesannya semoga Racana Stensar ini tetap tumbuh, tetap berkarya, meskipun ya orang lain menilainya kita hanya kegiatan seru-seruan yang gak jelas, mungkin gak ada manfaatnya, tapi kita lah yang tahu isi kita lah yang tahu keluargaan kita. Kalau gak kita yang menumbuhkan, kalau kita yang gak menyolidkan lagi Racana itu sendiri, kita berharap pada siapa? Tentunya kita sebagai anggota Racana, kita lah yang menumbuhkan, dan jadilah tunas yang benar-benar tumbuh dan memberi manfaat untuk orang banyak. Nah teman-teman, jadi dapat disimpulkan ya bahwa dalam menumbuhkan jiwa solidaritas, tentunya kita sangat memerlukan pemimpin yang bisa menghubungkan yang satu dengan yang lain, dan juga cara menimbulkan komunikasi dan juga kerjasama di antar anggota. Yang dimana pramuka itu adalah rumah kita dan tempat kita kembali. Baik, itu saja podcast pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.